Ini namanya adalah ikan julung-julung. Mungkin sebagian teman-teman itu belum pernah melihat atau belum pernah tahu ada ikan yang seperti ini. Ya, ini adalah ikan yang bisa dipelihara di akuarium. Jadi kadang kita itu bosan. Kalau mau melihara ikan di akuarium, kalau kita pergi ke toko akuarium, ke toko ikan, adanya cuma ikan yang itu saja. Mungkin platy, guppy, manfish, koki. Kadang itu kita ingin ikan yang unik, yang belum banyak orang yang tahu, belum banyak orang yang memelihara. Nah, mungkin ikan julung-julung ini bisa jadi solusi. Ini adalah ikan unik yang belum banyak dipelihara orang. Padahal ikan ini itu banyak di sekitar kita. Ikan julung-julung merupakan ikan asli Asia Tenggara dan juga Indonesia. Jadi ikan ini itu penghuni perairan-perairan tenang di Indonesia. Dia bisa ditemukan di sungai yang alirannya tenang, dia bisa ditemukan hidup di sawah, juga bisa ditemukan di daerah muara sungai, di daerah sekitar hutan bakau, dan tempat-tempat lain yang airnya itu cukup tenang. Kadang-kadang orang itu menyebut ikan ini dengan sebutan ikan cucut. Kenapa? Karena dia punya mulut yang runcing pada rahang bawahnya. Rahang bawahnya itu lebih panjang dibandingkan rahang atasnya. Jadi mirip seperti cucut. Dalam bahasa Inggris, ikan ini disebut dengan nama half-beak, separuh paruh. Kenapa demikian? Karena cucutnya ini itu yang panjang cuma bagian yang bawah saja, sedangkan yang atas itu tidak. Nah, makanya dia disebut dengan half-beak, separuh paruh. Ikan ini itu bisa dipelihara di akuarium dan cukup indah ketika dipelihara dalam akuarium. Warnanya itu lumayan menarik. Ketika dipelihara di dalam akuarium, sebaiknya dia dipelihara beramai-ramai. Maksudnya jangan hanya satu atau dua, tapi sebaiknya lebih dari itu. Karena ketika dia dipelihara dalam komunitas itu akan nampak lebih indah, lebih bagus daripada kalau dia hanya dipelihara satu atau dua saja. Nah, untuk mendapatkan ikan ini kita bisa mencarinya di sekitar tempat tinggal kita kalau ada, ataupun kita bisa beli di toko-toko online. Itu ada yang menjual. Kalau di toko akuarium itu masih jarang sekali ada yang menjual ikan julung-julung ini. Nah, ketika dipelihara dalam akuarium, ikan julung-julung ini itu bisa diberi makan dengan pakan-pakan hidup, seperti misalnya ada Daphnia. Bisa juga dia diberi makan cacing darah, cacing sutra, atau pakan-pakan hidup yang lain. Kalau dia sudah dilatih, dia bisa juga makan pelet. Tapi kalau awal dia kadang tidak suka, tapi kalau sudah dilatih sedikit demi sedikit, pelan-pelan, nanti lama-lama dia akan bisa makan pelet. Tapi sebaiknya pilih pelet yang ukurannya kecil-kecil saja. Pelet ikan cupang biasanya itu, karena mulutnya itu termasuk kecil. Jadi kalau diberi makan pelet takari itu kadang sedikit terlalu besar untuk dimakan si ikan julung-julung ini. Ikan julung-julung ini termasuk ikan yang suka tinggal di permukaan air. Jadi ketika dalam akuarium dia pun suka beraktivitas di permukaan air, berenang di permukaan air. Sangat jarang sekali terlihat dia berenang sampai di dasar akuarium. Ya, karena di habitat aslinya pun dia ikan yang tinggalnya ya di permukaan air. Dia akan sangat bagus sekali ketika dipelihara dalam akuarium yang ada tanaman airnya atau dalam akuarium aquascape. Ikan julung-julung ini itu termasuk ikan yang jinak. Dia bisa dipelihara bersama dengan ikan-ikan jinak lain yang ukurannya hampir sama. Ikan julung-julung ini itu ukuran maksimalnya sekitar 6-7 cm. Jadi dia bisa dipelihara dengan ikan jinak lain, semisal tetra, guppy, platy, bumblebee goby, dan ikan-ikan jinak yang lainnya. Tapi sebaiknya jangan dipelihara bersama dengan ikan yang ukurannya jauh lebih besar.
Kenapa? Karena takutnya nanti dia akan kesulitan dalam mencari makan karena makanan yang kita berikan nanti sudah dihabiskan oleh si ikan-ikan besar. Misalnya kalau kita pelihara bersama Mas Koki, wah yo nanti makanan yang kita berikan langsung habis dimakan Mas Koki. Si julung-julung ini nanti tidak kebagian makanan, kan kasihan. Ikan julung-julung ini yang jantan itu ukurannya lebih kecil, sedangkan yang betina itu umumnya lebih besar ketika sudah dewasa. Tapi warnanya itu lebih bagus yang jantan. Kalau yang jantan itu warnanya siripnya bagian atas itu ada merah-merahnya. Tapi kalau yang betina itu biasanya agak pucat. Nah, jantan itu kadang itu suka bertarung dengan sesamanya. Jadi kalau kita melihara julung-julung itu ada jantan lebih dari satu, kadang si jantan dengan jantan yang lain itu suka gelut, suka bertarung. Tapi biasanya ya ringan-ringan saja, tidak sampai terjadi luka yang membahayakan. Itu normal-normal saja. Yang penting dipeliharanya itu dalam komunitas itu nanti masih aman, tidak akan terjadi luka yang membahayakan. Ikan julung-julung itu banyak jenisnya, ada yang hidup di laut dan ada yang hidup di air tawar. Tapi biasanya yang dipelihara dalam akuarium itu ya yang hidup di air tawar ini, karena ukurannya itu relatif kecil. Kalau yang hidup di air laut itu kadang itu ukurannya bisa besar. Jadi biasanya tidak dipelihara tapi dijadikan sebagai ikan konsumsi. Nah, itu adalah informasi tentang ikan julung-julung, atau kalau di daerah kadang disebut dengan sebutan nama ikan cucut. Bisa menjadi peliharaan alternatif bagi teman-teman yang sudah bosan dengan ikan yang itu-itu saja. Kita bisa cari kalau di sekitar tempat tinggal kita ada, atau kita bisa beli.